Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdinol Fajri. Saya dari kelompok 3 sebagai moderator. Kami akan presentasikan hasil kelompok kami. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Yang pertama, menjelaskan karakteristik utang obligasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Obligasi adalah surat utang atau kontrak keuangan. Penerbit obligasi, seperti perusahaan, akan membayar bunga kepada pembeli obligasi secara periodik. Kemudian, pada akhir waktu tertentu, penerbit obligasi membayar pokok obligasi. Sebaliknya, pemegang obligasi memberikan sejumlah uang kepada perusahaan saat ini. Sedangkan surat utang obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa di samping efek lainnya seperti saham, suku, efek berangun, aset, maupun dana investasi real estate. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang. Di samping suku, obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik utang obligasi. Adapun karakteristik utang obligasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai obligasi atau jumlah dana yang dipinjamkan. Dalam penerbitan obligasi, maka perusahaan akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan yang dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas perusahaan, kebutuhan, serta kinerja bisnis perusahaan. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman atau maturity. Secara umum, masa jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada pula yang 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap resikonya kecil. Prinsipal dan coupon rate. Nilai prinsipal obligasi adalah jumlah yang disetujui oleh penerbit obligasi agar dibayar kepada pemegang obligasi pada masa waktu jatuh tempo. Jumlah ini biasa berhubungan dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Coupon rate juga disebut nominal rate. Tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahun. Besarnya pembayaran bunga setiap tahun kepada pemilik selama jangka waktu obligasi menghasilkan besarnya kupon. Contohnya, obligasi dengan 8% coupon rate dan nilai parnya ialah 1000 US dollar akan membayar bunga per tahun sebesar 80 US dollar. Yang keempat, jadwal pembayaran. Kewajiban pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan penerbit dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan sebelumnya. Bisa dilakukan triwulan, semesteran, atau tahunan. Yang kelima, diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ayunisa Fitri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunisa Fitri dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu materi kedua, yaitu tentang menghitung nilai sekarang dari obligasi. Nilai sekarang obligasi terdiri dari 2 komponen, yaitu nilai sekarang dari pokok utang disebut nilai nominal, dan 2, nilai sekarang bunga disebut kupon obligasi. Nilai sekarang obligasi pada
saat penerbitan biasanya tercermin dalam jumlah yang diterima penerbit obligasi atau harga pasar obligasi pada saat penerbitan. Sebagai contoh, jika obligasi dengan nilai nominal 1 triliun diterbitkan dengan harga 980 juta, nilai sekarang obligasi itu berarti 980 juta. Obligasi dijual dengan diskon. Demikian juga jika obligasi dengan nilai nominal 1 triliun, maka sekarang obligasi itu berarti 1 triliun rupiah. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang umumnya mengharuskan pihak penerbit obligasi membayar bunga disebut kupon obligasi secara berkala dan membayar pokok utang disebut nilai pari atau nilai nominal pada saat jatuh tempo. Obligasi biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang memiliki reputasi peringkat kredit yang paling baik. Nilai sekarang obligasi. Sebagaimana telah disinggung di atas, pemegang obligasi atau investor umumnya menerima dua jenis arus kas selama jangka waktu obligasi, yaitu 1. Pembayaran pokok utang atau nilai nominal atau nilai pari pada akhir jangka waktu saat jatuh tempo obligasi, dan 2. Pembayaran bunga atau kupon obligasi secara berkala. Sebagai contoh, PT Anita Marjani menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 triliun dengan kupon 10%, dibayarkan setiap semester dengan tenor 5 tahun. Anita akan membayar 1 triliun pada akhir tahun kelima dan 50 juta atau 1 triliun dikali 10% dikali 6/12 setiap semester kepada pemegang obligasi. Nilai sekarang obligasi PT Anita Marjani terdiri dari nilai sekarang 1 triliun yang akan diterima 5 tahun mendatang dan nilai sekarang 50 juta yang diterima secara berkala setiap semester. Nilai sekarang dari pokok utang obligasi. Pokok utang obligasi berjangka dibayar 1 kali sekaligus pada akhir tenor obligasi. Dalam contoh Anita Marjani, jumlah pokok utang disebut juga nilai nominal atau nilai pari. Obligasi adalah 1 triliun. Meskipun tenor obligasi itu 5 tahun, kupon diperhitungkan dan dibayarkan setiap semester 2 kali dalam setahun atau 10 kali selama tenor obligasi. Untuk menghitung nilai sekarang, jumlah periode yang digunakan adalah jumlah periode perhitungan bunga. Jumlah periode untuk obligasi yang diterbitkan PT Anita Marjani adalah 10 periode. Maka rumusnya itu nilai sekarang dari pokok utang sama dengan nilai masa depan per 1 plus suku bunga diskonto pangkat N. N tersebut yaitu jumlah periode perhitungan kupon. Yang kedua itu nilai sekarang anuitas atau pembayaran bunga. Nilai sekarang anuitas atau nilai sekarang anuitas reguler adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran di masa depan yang dilakukan secara berkala dan jumlah tetap. Dalam contoh obligasi Anita Marjani tadi, pembayaran bunga setiap semester berjumlah 50 juta dilakukan setiap semester. Bagaimana cara menghitung nilai sekarang anuitasnya? Yaitu dengan menghitung nilai sekarang anuitas cukup merepotkan jika dilakukan secara manual sebagai contoh, untuk menghitung 10 kali pembayaran bunga, Anda harus menerapkan rumus di atas sebanyak 10 kali dengan mengganti faktor N untuk pembayaran dan menjumlahkan hasil-hasil yang diperoleh. Misalnya nilai sekarang pembayaran bunga pertama dihitung dengan cara 50 juta dibagi 1 plus 6% dipangkatkan 1, dan nilai sekarang pembayaran bunga kedua dihitung dengan cara 50 juta dibagi 1 plus 6% dipangkatkan 2. Demikian seterusnya sampai dengan periode di perhitungan bunga ke-10. Hasil-hasil yang diperoleh dari setiap perhitungan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sekarang anuitas. Cara yang lebih praktis yang biasa diajarkan di buku teks adalah dengan menggunakan tabel nilai sekarang atau anuitas yang dapat dilihat seperti ini. Dari gambar di situ kita bisa menemukan faktor nilai
sekarang anuitas yang berjumlah 1 untuk bunga 6%, 10 periode yaitu 7,36009. Nilai sekarang anuitas yaitu 50 juta adalah 368 juta 4.500 atau 50 juta dikali 7,3609. Nah, itulah hasil dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Mariadi dari kelompok pengantar akuntansi 3. Saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu membuat jurnal pencatatan penjualan obligasi. Sebelum ke jurnalnya, saya akan membahas sedikit tentang transaksi pencatatan penjualan obligasi. Saat terjadi penjualan obligasi, sebelum jatuh tempo, penjualan menerima biaya penjualan dikurangi komisi dan biaya penjualan lainnya, ditambah bunga yang terutang sejak tanggal pembayaran biaya terakhir. Sebelum mencatat hasil kas yang diterima, penjual harus mengamortasi diskon atau premium untuk periode berjalan sampai tanggal penjualan. Laba atau rugi atas penjualan kemudian dicatat ketika mencatat hasil yang diterima. Selanjutnya saya akan ke contoh soal dan jurnal pencatatan obligasi. Contoh soalnya, obligasi PT Benik Sidov juga dijual seharga Rp47.350.000 ditambah bunga yang terutang pada tanggal 30 Juni 2020. Nilai tercatat dari obligasi biaya ditambah diskon yang diamortisasi per 1 Januari 2020. 70 bulan setelahnya pembelian adalah Rp41.706 ditambah 79 juta per bulan dikali 78 bulan. Ayat jurnal untuk mencatat amortisasi diskon untuk tahun berjalan dan penjualan obligasi adalah sebagai berikut. 79.000 dikali 6 tahun, itu perhitungannya. Nilai yang tercatat dari obligasi pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp47.868.000. Diskon yang diamortisasi 1 Januari sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp474.000. Nilai tercatat dari obligasi pada tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp48.342.000. Hasil yang diterima dari penjualan sebesar Rp47.350.000. Rugi atas penjualan sebesar Rp992.000. Berikutnya pencatatan jurnal obligasinya. Mengamortisasi untuk tahun berjalan. Debit pada investasi pada obligasi sebesar Rp474.000. Kredit pada pendapatan bunga sebesar Rp474.000. Menerima bunga dan hasil dari penjualan obligasi. Bunga untuk periode 1 April sampai 30 Juni sebesar 50 juta dikali 8% dikali 3 per 12 sama dengan 1 juta rupiah. Dan jurnal penjualan obligasi sebagai berikut. Debit pada kas sebesar Rp48.350.000. Debit pada rugi atas penjualan investasi sebesar Rp992.000. Kredit pada pendapatan bunga sebesar 1 juta. Kredit pada investasi pada obligasi sebesar Rp48.342.000. Baik, sekian video presentasi pencatatan penjualan obligasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, saya dari kelompok 3, dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi yang kelima. Menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat amortisasi diskonto dan premium utang obligasi, di mana sebagai contohnya yaitu PT MES mengeluarkan 12% SHO dengan nominal 100.000. Bunga dibayar tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. SHO terjual pada tanggal 1 Januari 2000
dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2003. Maka kalau untuk amortisasi diskontonya itu seperti ini sendiri. Harga jual SHO jika bunga efektif 15% per tahun, maka 6.000 kali 1 tambah 0,15 pangkat min 0,5 tambah 6.000 kali 1 tambah 0,15 pangkat min 1, maka hasilnya 100.000 kali 1 tambah 0,15 pangkat 3, dan hasilnya itu 94.141,89. Amortisasi diskonto 6 bulan sama dengan 1/6 kali 100.000 kurang 94.141,89, maka hasilnya adalah 976,35. Sedangkan untuk amortisasi premium, misalnya itu seperti harga jual SHO jika bunga efektif 10% per tahun, maka 6.000 kali 1 tambah 0,1 pangkat 0,-5 tambah 6.000 kali 1 tambah 0,1 pangkat min 1, maka hasilnya 100.000 kali 1 tambah 0,1 pangkat 3, maka hasilnya 105.701,99. Bunga obligasi 6 bulan sama dengan 6/12 kali 12% kali 100.000, maka hasilnya itu yaitu 6.000. Amortisasi premium 6 bulan sama dengan 1/6 kali 105.701,99 kurang 100.000, maka hasilnya 950,33. Adapun untuk materi ke-6 yaitu menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat penebusan kembali obligasi sekarang dari nilai nominal. Misalnya pada saat penebusan obligasi umumnya harga penarikan lebih tinggi dari harga nominal. Misalnya harga penebusan lebih dari nilai buku, maka hasilnya adalah kerugian penarikan. Sedangkan harga penebusan kurang dari nilai nominal maka hasilnya adalah keuntungan penarikan. Seperti ini. Maka dapat dipastikan kerugian dan kekurangan dalam penebusan tersebut selanjutnya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pos-pos yang luar biasa. Cukup sekian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon bisa dimaklumi dan bisa dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, pada saat penebusan obligasi umumnya harga penarikan lebih tinggi dari harga nominal. Kerugian dan keuntungan dalam penebusan tersebut selanjutnya dilaporkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pos-pos luar biasa. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.